Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 177. Ayo ikut denganku, jangan terus memikirkan masa lalu karena ini masa sekarang yang harus kita jalani. Ikram ingin menerima uluran tangannya, sesaat kemudian teriakan dari belakang membuatnya terhenti. Apa-apaan ini? Mas FAOIH itu sejak awal milikmu. Mbak, jangan ambil seenaknya dariku. Yulia menatap perempuan yang pernah menghinanya di penginapan. Siapa dia? Ada hubungan apa dengan suaminya? Nasmira langsung menarik Ikram dan memeluknya dengan erat. Dan hal itu membuat Yulia tertegun, tak menyangka. Mas Fagi adalah calon suamiku. Kami akan menikah secepatnya. Deh, ini mimpi kan? Menatap suaminya tidak percaya. Udah aku bilang jangan godain milikku, Mbak. Pakai tertutup tapi lihat yang tampan jadi wanita kegatelan. Nasmira lepas. Ikram berusaha menepis. Dia menggeleng pada Yulia, perkataan Nasmira tidak benar. Gak mau. Mas, kita udah tinggal serumah selama ini. Bahkan aku yang mengurusmu. Siapa perempuan itu yang tiba-tiba main ingin ambil dariku? Dia Yulia Aureta Nasira. Dia kembali Nasmira, saya milik dia bukan milik kamu. Ikram berucap dengan tegas. Dia akhirnya bisa melepaskan tangan gadis itu yang kini begitu syok berat mendengar kenyataan ini. Dia Yulia. Wajahnya pucat pasi saat baru sadar dia melihat paras perempuan cantik di depannya ini. Ternyata setahun kita perpisah hati, Mas pindah ke lain hati. Kalian akan menikah ternyata, kenapa semudah itu, Mas? Yulia tersenyum getir. Terus aku bagaimana? Aku istri sahmu, Mas. Mas yang berjanji di depan ayahku untuk tetap setia. Hati Yulia dipenuhi rasa kekecewaan. Padahal Ikram yang dia kenali begitu setia dengannya. Ternyata pria ini bukan Ikram, dia Fagi sekarang walaupun orang yang sama sekalipun. Yulia bukan Mas kan tahu aku tidak mau diduakan. Aku berjuang menjadi ibu untuk membesarkan Hasan dan Hussein, bisa-bisanya kamu ingin mendua dariku. Tidak heran kamu melupakanku, wajar kamu ingin menikahi perempuan itu. Wah hebat, di sini ternyata hanya aku yang setia padamu. Selamat untuk kalian. Dan aku membencimu, Mas Ikram. Yulia melangkah pergi tanpa tahu arah. Dia tidak peduli pada ponselnya yang terjatuh. Ikram ingin mengejar tapi Nasmira malah menahan tangannya. Menatap puas pada sosok perempuan yang lebih cantik darinya, bibir tersenyum lebar. Dia tidak menyangka perempuan tertutup itu ternyata pemilik nama dari gelang Mas Fagihnya. Nasmira, bisa-bisanya kamu mengatakan saya calon suami kamu. Perempuan tadi itu istri sah saya. Dia satu-satunya yang saya inginkan, bukan kamu. Lepas tanganmu dari tangan saya sekarang. Mas gak bercanda kan? Istri. Enggak, Mas milikku. Jika kamu mengejar perempuan teroris itu aku akan melompat ke sungai. Ancamnya tidak main-main. Ikram tidak peduli, dia menyentak kasar tangan Nasmira lalu mengejar Yulia, tak lupa mengambil ponselnya yang sempat terjatuh dan juga kemeja putihnya. Nafas Nasmira memburu melihatnya. Tidak mungkin Mas Fagi pergi. Dia milikku. Aku yang menjaganya, jadi akulah yang berhak memilikinya. Mas kembali. Aku benar-benar akan melompat ke sungai, Mas. Lompat aja Nasmira, jangan banyak drama. Tunggu Mas Fagi bisa melihat. Nasmira tertegun, menatap sosok pria yang berlari dengan cepat seakan dia tidak seperti orang buta. Kamu salah paham, aku dengan Nasmira tidak memiliki hubungan apapun. Dia dan kakeknya yang menyelamatkanku, memberikanku tempat tinggal dan makan. Nasmira memang menyukaiku, dia ingin menikah denganku tapi aku selalu menolak ajakannya. Percayalah padaku Yulia.
Tatapan kecewamu membuatku terluka. Akhirnya Yulia menatap sosok pria berkemeja putih tanpa kancing hingga perutnya. Terlihat banyak bekas luka. Mereka ada di hutan, dan ternyata Ikram mengejarnya. Dan sekarang menjelaskan mengenai apa yang terjadi padanya. Maaf, aku memang benar-benar hilang ingatan. Tapi hatiku menginginkan kamu, pemilik nama di gelangku ini. Aku tidak pindah ke lain hati seperti yang kamu pikirkan. Sungguh, percaya padaku, Yulia Aureta Nazira. Tangan putih Yulia menyentuh dada kiri suaminya dan mengelusnya. Ada gores luka seperti terkena goresan benda tajam cukup dalam di bagian sana. Aku percaya, es semudah itu. Karena Mas Ubi tidak pernah membohongiku selama ini. Dan mata indah Mas menjawab semuanya. Maaf sempat meragukanmu Mas. Aku yang minta maaf karena pergi darimu. Ini bukan salah Mas, aku yang tidak bisa menarik tangan Mas jatuh dari sungai. Aku jatuh dari sungai. Yulia mengangguk dengan senyuman pedihnya. Semua karena mantan sahabatku yang menginginkan posisiku. Aku juga hampir terdorong ke jurang, tapi Mas menyelamatkanku dan malahan Mas yang harus jatuh ke jurang. Aku kira Mas meninggalkanku, tapi sekarang Mas kembali. Allah menjawab doa-doaku. Kini aku bahagia. Ini terasa mimpi dan aku tidak ingin terbangun dari mimpi indah ini. Yulia menggesekkan hidungnya dengan hidung mancung suaminya. Dia tersenyum tipis lalu mengecup pipinya. Mas tidak berubah, semakin tampan walaupun tubuh Mas kurus. Aku rindu Mas, benar-benar rindu. Dan aku juga bahagia Mas kembali. Allah memberikan luka padanya, tapi Allah juga yang mengobatinya dengan memberikan kembali sosok imamnya padanya. Ikram hanya bisa tersenyum canggung. Dia tahu perempuan ini istrinya, tapi dia lupa sedekat apa dirinya dulu. Karena setahun ini dia berusaha menjauh dari perempuan yang mendekatinya, terutama Nasmira. Ah, perempuan itu sekarang bagaimana kondisinya? Tiba-tiba Ikram merasa cemas. Bagaimanapun Nasmira yang menyelamatkannya. Benar Nasmir lompat ke sungai. Kakek di mana sekarang? Ada apa cucu cantikku? Kakek ada di dapur sedang membuat ramuan herbal. Nasmira segera mendekat lalu menangis dengan kencang, membuat kakek Bahar panik. Kakek, Mas Fagi memiliki perempuan lain. Dia pergi dengan perempuan jalang itu, Kek. Aku tidak terima. Mas Fagi milikku. Perempuan lain. Siapa? Tenangkan dirimu, Nasmira. Ceritakan pelan-pelan. Nasmira menceritakan semuanya. Dari fakta ternyata Mas Fagi sudah menikah dengan perempuan dari Jakarta yang baru tiba tadi siang di tempat penginapan Pak Joni. Seharusnya kita bersyukur cucuku. Akhirnya Fagi menemukan keluarganya. Ini berita bahagia. Ayo kita pergi ke penginapan untuk menyapa keluarganya. Kakek Bahar memegangi jantungnya yang terkejut, cucunya membentaknya. Bahkan kini, ramuan dari botol yang telah dia racik Nasmira lempar ke bawah. Aku ingin Mas Fagi. Tidak peduli dia sudah menikah ataupun tidak. Dia milikku Kek. Apalagi tahu ternyata Mas Fagi tidak buta lagi. Masa depanku menikah dengan Mas Fagi pasti akan cerah. Aku ingin hidup selamanya dengannya. Nasmira, sadarlah. Kenapa kamu jadi seperti ini? Fagi sejak awal sudah memiliki perempuan lain di hatinya, buktinya ada di gelang miliknya. Jika Fagi tidak mau denganmu, jangan memaksa dirinya jadi milikmu. Aku akan memaksa takdir. Tidak peduli takdir tidak berpihak padaku. Teriaknya, bersikeras. Nasmira pergi setelah puas menghancurkan ramuan herbal yang seharian ini kakek Bahar buat. Pria yang sudah berambut putih itu hanya terduduk lemas sambil meremas dadanya. Ya Allah. Nasmira semakin tumbuh dewasa, dia semakin seenaknya.
Saya memang kakek yang gagal mendi, uhuk. Kakek Bahar batuk hebat. Kondisinya tidak sehat tapi dia memaksakan untuk membersihkan kekacauan yang cucunya perbuat. Ya Allah, Yulia. Kemana saja kamu buat teteh khawatir tahu gak? Teriak Ningwardah. Langsung berhambur memeluk erat adik iparnya dengan perasaan lega. Hasan dan Hussein terbangun. Untung saja teteh datang tepat waktu tadi dan udah kasih mereka susu. Tunggu. Kenapa kedua matamu bengkak? Kamu abis menangis. Yulia mengangguk. Aku abis menangis bahagia teh. Dia menunjuk ke belakang di mana suaminya berdiri di depan pagar penginapan, padahal tadi dia sudah menyuruhnya untuk masuk. Suamiku telah kembali. Deh. Mata Ningwardah melebar, dia seperti melihat sosok hantu Ikram. Yulia, ternyata di desa ini ada hantu menyeruapi suamimu. Yulia tertawa, dia juga pertama kali melihat suaminya di sungai itu adalah hantu tapi ternyata suaminya memang ada. Ikram mendekat lalu tersenyum canggung. Kata Yulia, hantunya bisa bicara Yulia. Ikram seketika menutup kedua telinganya. Saya bukan hantu, kaki saya masih menginjak tanah. Kata Yulia, kamu kakak ipar perempuan dari abang saya. Nama kamu Wardah kan? Saya katanya selalu memanggil kamu dengan sebutan teteh. Ningwardah syok berat, dia akhirnya jatuh tak sadarkan diri membuat Yulia seketika menahannya agar tidak jatuh ke tanah. Mbak cantik kembali. Unaya datang sambil memegang banyak permen yang dia ambil dari Omar. Unaya kembalikan. Itu permen punya abang. Abang sengaja beli buat teman-teman. Abang bukan buat kamu. Dua anak kecil berbeda umur itu saling mengejar sampai akhirnya Omar berhenti saat melihat hantu abang keduanya. Tapi tunggu, kakinya menginjak tanah. Matanya membulat. Seketika, Omar, abangmu kembali. Kamu tidak mau peluk abangmu? Tanya Yulia dengan suara lembutnya. Dedi abang Ikram. Ikram mengusap kepalanya yang tidak gatal lalu mengangguk. Iya, nama saya Ikram bukan Fagih lagi. Mata bulat Omar mengerjap, dia langsung menangis histeris lalu melompat dan berhambur memeluk abangnya. Tuh kan apa kata Omar juga. Bang Ikram belum pergi, dia masih hidup. Teganya mereka membohongi hati kecil Omar selama setahun ini. Dada Ikram merasakan sesak saat mendengar tangisan dari anak kecil yang memiliki sedikit kemiripan dengannya. Kata istrinya dia adalah Omar, adik ketiganya. Hua Bang Ikram kembali lagi dari kematian, takjub Unaya bertepuk tangan dengan polosnya. Lalu dengan sopannya dia mencium tangan-tangan Ikram dengan cengiran khasnya. Bang Ikram makin tampan aja hehehe. Tiba-tiba Ningwardah sadarkan diri, membuat Yulia lega karena tidak lagi menahan berat dari tubuh kakaknya. Yulia, kenapa hantu Ikram memeluk Omar? Mbak, ini nyata, Mas Ikram kembali. Ternyata selama ini dia berada di desa ini. Ada orang baik yang menyelamatkannya. Dia tidak bisa kembali karena dia hilang ingatan selama ini. Jadi abang Ikram hilang ingatan. Omar menatap wajah abang tampannya yang tersenyum canggung padanya. Iya. Ya Allah, Ikram akhirnya kamu kembali. Ningwardah penuh syukur, lega karena ini nyata dan juga terharu. Terlihat matanya memanas. Suaminya pasti bahagia melihat adiknya kembali. Suami Teteh sama Abi Laksa harus tahu kabar baik ini. Teteh akan memberikan kabar pada mereka sekarang. Ningwardah masuk ke penginapan dengan terburu-buru. Unaya menyusulnya karena takut permen diambil oleh Bang Omar. Mas Ubi, ayo masuk. Aku akan kenalin Mas sama anak-anak kita. Omar turun dari gendongan abangmu, kamu kan udah besar. Gak mau dekat-dekat sama abang. Takut Bang Ikram pergi lagi.
Maksudnya abang tidak akan pergi lagi Omar. Maaf melupakanmu, tapi abang akan berusaha mengingatmu. Ikram mengelus kepala adiknya itu membuat Omar turun dari tubuh abangnya. Dia hanya memeluk lengannya dengan erat, disertai isakan yang masih keluar namun air matanya sudah berhenti. Omar anak pintar. Mereka masuk ke kamar yang cukup luas. Di sana ada Ning Wardah yang duduk di sofa, tengah mencoba menghubungi nomor suaminya, yang tidak aktif terus sepertinya sibuk. Ini Hasan yang pakai baju coklat, dan ini Hussein Mas yang pakai baju biru. Mata Ikram berkaca-kaca, jantungnya berdegup kencang. Menatap dua bayi mungil yang tengah anteng merangkak di karpet sambil mengendot susu dari botol. Ya Allah, kedua bayi lucu ini anaknya. Ini benar-benar seperti mimpi bahagia. Anakku. Anak kita berdua Mas. Boleh aku menggendongnya? Yulia terkekeh lalu mengangguk. Tentu saja. Mereka mengenalimu Mas, setiap hari aku selalu memperlihatkan foto dan video yang pernah kita buat waktu itu. Ubi. Si kecil Hasan yang terlebih dahulu sadar, dia berangkat lalu merentangkan kedua tangannya, minta untuk digendong. Dengan tangan bergetar Ikram menggendong putra kecilnya itu yang ternyata langsung mengenalinya. Ubi Acan Apan. Ubi Hasan tampan. Bibirnya tersenyum lebar, dia mengecup beberapa kali tangan mungil anaknya dan juga seluruh wajahnya terutama area bibir mungilnya. Kamu juga tampan, Hasan. Hasan hanya bisa tertawa geli merasakan setiap kecupan yang dia terima. Kaki Ikram berdiri lalu berjalan ke jendela yang terbuka. Semua orang hanya melihatnya. Sesaat kemudian Yulia tersenyum penuh haru saat azan yang begitu indah keluar dari mulut suaminya. Ikram mengazani Hasan dan anak itu begitu menyentuh wajahnya dengan bibirnya yang tersenyum dan tawa lucunya. Allah, setelah engkau memberikanku ujian dan aku berhasil melewati ujian darimu, engkau juga memberikanku kebahagiaan tiada taraf. Engkau begitu baik, Tuhanku sungguh. Kamulah satu-satunya yang aku sembah, dan aku percaya melebihi diriku sendiri hanya kepadamu, ucap Yulia menghapus air mata harunya. Ikram memberikan Hasan pada istrinya, setelah itu dia mengazani Hussein. Maaf telat mengazani mereka, Yulia. Dia menatap istrinya penuh sesal. Seharusnya dia ada bersama istrinya merawat kedua anak yang Allah titipkan. Aku suami dan ayah yang gak. Yulia menggeleng keras, menyentuh bibir suaminya dengan jari telunjuknya. Kamu tidak pernah gagal menjadi imamku, tidak pernah sekalipun Mas Ubi. Sekarang aku menunggu peranmu menjadi ayah dari Hasan dan Hussein. Lupakan apa yang terjadi, mari kita bangun keluarga yang bahagia mulai sekarang. Bismillah. Yulia berharap semoga tidak ada lagi orang yang merusak rumah tangganya yang kini telah utuh. Azan maghrib akan berkumandang 20 menit lagi. Yulia sengaja pergi dari kamar penginapannya, membiarkan Ikram dan kedua anak kembarnya berdua agar lebih dekat. Sementara dia keluar dengan ponsel dalam genggamannya. Duduk di pinggir penginapan yang terdapat sungai kecil, dia mulai menghubungi seseorang. Kenapa Kak Aisyah tidak mengangkat teleponku? Kak Rafael juga. Padahal ini jam luang loh. Apa mereka sibuk bermain dengan Azuraya? Pada akhirnya dia hanya mengirimkan pesan dan foto yang sengaja dia ambil saat suaminya mengazani si kembar. Tak lupa juga mengirimkan pesan pada kedua orang tuanya. Pasti mereka syok berat melihatnya. Hei wanita teroris. Seketika Yulia menatap ke belakang, matanya melebar menatap perempuan yang ia yakini seumuran dengannya sudah ada di depannya. Perempuan ini yang beberapa menit lalu mengaku calon istri dari suaminya kan. Mau apa lagi dia? Kenapa pakaiannya itu semakin seksi? Dia hampir setengah telanjang.
Belahan dada yang besar itu seharusnya ditutupi, bukannya malah diumbar. Padahal wajahnya begitu polos, seperti orang yang baik, aslinya ternyata jauh dari ekspektasinya. Kamu mau apa lagi? Suamiku sudah menjelaskan jika dia tidak memiliki hubungan apapun denganmu. Walaupun dia hilang ingatan, dia selalu menjauhi semua perempuan di desa ini, termasuk kamu sendiri. Nasmira tersenyum miring, dia semakin mendekat lalu Yulia harus terpojok ke pohon jambu. Menatap sekitar, semua orang masuk ke kamar masing-masing sebab cuacanya yang dingin. Yulia heran apa perempuan ini juga tidak kedinginan. Dia hanya memakai rok tipis sebatas paha dan juga baju pendek hingga area pusarnya terlihat. Kembalikan calon suamiku Mbak, dia itu milikku sekarang. Suami Mbak udah mati setahun lalu saat aku menyelamatkannya. Sekarang dia milikku. Namanya Mas Fagi bukan Mas Ikram lagi, aku sendiri yang memberikan nama itu. Dia masih suamiku dan selamanya akan tetap sama, tegas Yulia. Kamu hanya berkata omong kosong. Aku tahu kamu menginginkan suamiku tapi Mas Ubiku tidak mau padamu. Jadi, berhentilah untuk mengejarnya seperti perempuan murahan yang tidak beretika.